sudah jelas tuh rugi 20 miliar. Tidak juga terburu-buru Pak. Ojo susu kalau ini bahasa Jawanya ya. Jangan juga terburu-buru. Ojo susu. Susu apa? Susu itu kagak Pak Presiden. Kepahan. Jadi tentunya harus dilakukan persiapan yang matang. Kalau misalkan ini kalau kita melihat angka-angka tadi yang diekspos oleh Pak Arumi tadi ya, biaya operasional yang harus kita siapkan, yang harus kita sepakati 28,9 miliar. Kemudian potensi pendapatan, potensi apa? Potensi pendapatan 8,9 miliar. Artinya kalau kita bersepakat, pemerintah kota dengan DPRD bersepakat atau Palu sudah jelas tuh rugi 20 miliar. Walaupun tadi Pak PJ menyampaikan bahwa ini nggak bisa untung rugi nih karena ini untuk penyelenggaraan transportasi. Tapi tunggu dulu, tadi saya bilang jangan terburu-buru gitu. Ya kita mau menyelenggarakan transportasi di Kota Bogor itu dengan matang, dengan baik. Ya. Tadi disinggung bahwa kita punya BUMD, PTP, semangat kita yang menghidupkan pada usaha kita yang di daerah kota. Bagaimana subsidi atau bagaimana alokasi APBD kita itu bisa terkonversi menjadi aset, tidak hilang. Kalau ini hilang, subsidi yang masuk sini hilang karena apa? Dinikmati oleh swasta. Ya, jadi kalau PTP yang masuk yang mengelola, yang membuka layanan, maka uang itu akan menjadi aset, menambah neraca aset pemerintah Kota Bogor. Di sisi lain juga berpotensi mendongkrak pendapatan asli daerah kota. Ini yang perlu kita kejar gitu ya. Terus kalau tadi kita lihat angka-angka, ini jumlah per tahun 2,6 juta penumpang. Coba kita breakdown lagi ke bawah. Itu kalau dibagi per hari ya, itu kira-kira 7.483 trip. Kemudian dibagi dua, anggap satu orang itu PP Pak. Ya, itu cuma 3.741 penumpang yang dilayani dengan kerugian, mohon maaf Pak, saya pakai istilah kerugian saja karena loss PAD kita yang udah di depan mata ini 20 miliar pasti hilang. Itu 3.741 penumpang yang dilayani oleh pemerintah kota ketika pemerintah kota mensubsidi. Nah ini untuk jadi bahan pertimbangan kita semua ya. Nah, saya mau tanya begini Pak, supaya terang juga kita semua ya. Pertama ini kan sebetulnya sejarahnya ini ada PT Gojari ya, swasta yang kemudian disubsidi oleh BPTJ, kemudian sepihak BPTJ menghentikan subsidi itu. Ketika pemerintah kota tidak masuk, tidak memberikan subsidinya di tahun 2025, kira-kira apa yang akan terjadi? Apakah PT Gojari akan menghentikan pelayanannya sedangkan dia sudah punya aset, dia sudah punya armada yang harus beroperasi?